kita share screen dulu. Bangun tidur ya. Habis UTS. Recording in progress. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah, Kak. Oke, udah ya. Oke, sebelum kita masuk membahas PPT lebih jauh, eh, semoga apa ilmu yang kita berikan berkah ya saat hari ini. Berdoa dulu deh kita sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Eh, eh, kemarin siapa yang udah ikut kelas bahasa Indonesia sama saya? Aku. Saya. Aku. Oh, ada beberapa ya. Aku. Oke, oke. Aku. Udah pernah ketemu sama tutor bahasa Indonesia yang lain belum? Udah nggak? Udah. Udah. Udah ya. Oke. Kalau gitu kita bakal masuk materi literasi dan bahasa Indonesia ya. Sebenarnya di sini saya nggak nganggep ini tutor ya, karena saya juga bukan orang ahli, bukan yang pro gitu ya, dan gimana-gimana. Tapi di sini saya cuma mau sharing aja sama kalian nih loh ilmu yang saya punya. Eh, saya mau sharing lah sama kalian. Oke, untuk rules-nya di sini sama seperti biasa lah ya. Teman-teman boleh silakan nanti kalau saya tanya boleh respon boleh pakai mic langsung jawab aja atau nanti langsung interupsi saya di chat. Jadi langsung aja ya. Oke, kalau yang belum tahu kita kenalan dulu. Siapa sih? Oke, nama saya Syaul Syausni. Saya asli Jakarta. Saya kuliah di Institut Teknologi Sumatera S1 Teknik Sistem Energi. Eh, karena asli Jakarta, pakai lugu aja ya nggak sih? Supaya karena nih kalian yang di luar daerah, kalau emang nanti berkesempatan untuk berkarir di Jakarta, di ibu kota negara, kita yang bentar lagi tidak jadi ibu kota ya, nggak kaget gitu ya nggak? Oke, sebelum kita masuk materi utama, saya mau kalian baca ini terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan.
Iya lagi segala memang iya. Itu perhatian jadi berarti. Itu apa? Oke, cukup ya. Eh, untuk di bahasa Indonesia itu eh, eh, mata pelajaran apa ya? Dijudge nanti soal soal bahasa Indonesia itu bakal tetap keluar di soal-soal tersebut. Dan juga kalau emang kalian nanti akan jadi tenaga pengajar gitu ya, biasain banyakin murid-murid kalian itu dibanyakin baca. Karena minat baca di dewasa ini mulai menurun ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi. Sebab akibat wacana-wacana eksplanatif. Bukber kuy, skip dulu paling wacana. Oke, sekarang saya minta tolong sama kalian. Boleh tolong ketik di kolom chat kira-kira menurut kalian wacana itu apa? Silakan bantu saya minta tolong. Wacana itu rencana. Wacana itu rencana. Oke, boleh. Ada lagi? Teks. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Rancangan menurut Kiki. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Apalagi menurut kalian arti wacana itu apa? Kan sering tuh. Tujuan, karangan. Oke, lanjut terus. Menurut kalian, ini saya menanya aja. Menurut kalian wacana itu apa sih? Teman-teman di sini kalau saya tanya, jawab aja ya dengan lantang. Jangan takut salah, karena di sini saya bukan guru kalian. Kalau kalian salah, nggak akan dapat nilai jelek gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kalian berani menjawab itu udah bagus. Yang salah ya salah biarin namanya belajar ya nggak. Nggak bakal dapat nilai jelek juga di sini. Oke, hal yang terjadi, hal yang akan dilakukan sebelum tahu hal tidaknya, rencana yang tidak terjadi. Aduh, ini siapa nih Imelda sering, Silvi sering di PHP ini nih kalau bukber ini. Jujur ini gue udah hari segini belum ada yang ngajak bubur ini sedih banget anjir. Oke, ada lagi nggak wacana, karangan? Terus ada lagi menurut kalian wacana itu apa? Oke, ini aja jawabannya. Nggak apa-apa. Wacana itu apalagi rencana yang kadang terjadi. Waduh, Alia ini korban PHP juga ini nampaknya. Oke, jadi wacana itu benar ya menurut kalian ya. Ada teks, karangan, itu tergantung dari konteksnya apa sih wacana itu. Karangan, rancangan, teks. Kira-kira artinya seperti itu menurut bahasa ya, secara arti bahasa. Oke, kita akan masuk ke teks eksplanasi. Apa itu? Ialah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan metode sharingnya adalah kita bakal nanti akan ada studi case. Akan ada saya kasih soal-soal, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Karena kalau teori-teori, jujur ya, bahasa Indonesia kalau isinya huruf semua, itu pasti enak ya. Saya juga enak. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba. Puasa-puasa kan kalian nggak makan ya. Kalau puasa nggak makan ya, jadi nggak akan ada yang dimutahin juga. Nggak apa-apa. Oke, ciri-cirinya gimana sih? Faktual. Makan soal, Kak. Iya, waduh, parah banget nih. Soal dimakan. Ilham, gue bilangin mak lu kagak puasa lu. Faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan sifatnya umum. Faktual, apa itu faktual? Berdasarkan fakta, nggak boleh ngarang. Yang ngarang itu namanya novel, namanya komik, namanya wetpad, namanya AU, dan sebagainya. Terus bersifat keilmuan, ya betul, harus ada bersifat keilmuan. Paling sedikit dia punya makna-makna yang tersirat. Dia punya pesan-pesan atau cerita-cerita atau eh, tujuan-tujuan yang bersifat tersirat itu seminimal minimal. Kalau terus informatif, informatif dia harus memberikan informasi baru buat kita. Informasi yang
Kalau kita sebelumnya nggak baca itu kita nggak tahu nih, tapi tiba-tiba kita tahu saat kita baca itu. Misal, misal sebentar lagi ibu kota akan pindah pada tanggal sekian. Hah, emang kapan sih ibu kota bakal pindah? Kan kalian nggak tahu tuh. Tapi saat kalian baca berita, kalian jadi tahu. Oh, tanggal segini ibu kota bakal pindah gitu. Terus sifatnya umum. Sifatnya umum. Iya, betul sifatnya umum. Sekarang untuk yang terakhir saya mau kalian bantu saya. Maksud dari sifatnya umum itu gimana sih? Silakan tulis di kolom komentar. Kata Aura sifat yang banyak diketahui orang. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi nggak yang punya pendapat? Nah, dari maksud sifatnya umum itu apa? Tidak mengandung opini pribadi. Oke, lanjut. Disajikan untuk khalayak tepat sekali. Lanjut. Ada lagi nggak menurut kalian? Dua lagi deh, biar lima nih. Menurut kalian apa sih ciri-ciri dari sifatnya umum? Orisinil, tersebar luas. Oke, cukup menurut kalian itu ya. Nggak apa-apa. Sifatnya umum itu betul. Diketahui banyak orang, nggak mengandung opini pribadi, disajikan untuk khalayak, tersebar luas. Untuk orisinil dia masuknya ke faktual buat Siti. Sifatnya umum, artinya dia pakai contoh kata-kata yang umum. Contoh, misal kalau kita baca berita, gimana gitu. Pasti sannya telah terjadi kecelakaan kereta api di stasiun ini antara stasiun ini, kereta ini dengan kereta ini. Itu namanya sifatnya umum. Tapi kalau dia bentuknya report, laporan dari misal PT Kereta Api, dia bikin telah terjadi PLH di petak misal CN dan CNP. Nah, kita kan nggak ngerti ya, itu bahasa-bahasa perkeretaapian. Nah, itu sifatnya tidak umum, itu tidak boleh, itu tidak termasuk ke dalam teks-teks eksplanasi, seperti itu. Oh ya, kalau ada yang mau ditanya langsung interupsi aja, langsung tulis di kolom komentar atau langsung open mic. Nggak usah pakai ada sesi tanya jawab, langsung aja tanya di kolom komentar atau open mic. Oke, ada polanya nih. Teks eksplanasi itu sebenarnya polanya banyak. Polanya telah berkembang karena apa bahasa itu makin lama makin berkembang. Dan di sini ada dua pola yang paling umum digunakan di dalam teks eksplanasi dan biasanya keluar di UTBK ya dua ini. Ada pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Kalau pengembangan proses gimana? Jadi kalau pengembangan proses itu dia berdasarkan timeline, berdasarkan dari A sampai Z. Misal pemilihan presiden 2024 pada tanggal sekian bulan sekian tahun 2023 KPU membuka pendaftaran untuk calon wakil dan presiden. Terus tanggal sekian putusannya dipenuhi dikabulkan oleh KPU. Terus tanggal sekian dilakukan pencoblosan. Itu kan pengembangan proses ya. Maksudnya patternnya polanya jelas gitu dari A sampai Z. Terus pola pengembangan sebab akibat. Nah, di sini karena kita akan bahas yang sebab akibat, kita akan belajar bareng-bareng untuk pengembangan sebab akibat itu kayak gimana sih. Nah, untuk struktur yang pola pengembangan sebab akibat, itu secara umum, secara garis besar ada tiga. Yaitu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama terakhir interpretasi. Oke, itu apa? Ketiga ini nanti akan kita bahas di contoh-contoh berikutnya. Oke, ada isi dari aspek pada sebab akibat. Terus satu penyebab terjadinya peristiwa harus ada, akibat terjadinya peristiwa harus ada. Terus yang paling penting hubungan sebab akibatnya apa harus ada. Dan yang pasti urutan peristiwanya harus jelas. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke contoh teksnya dan kita akan latihan sedikit. Boleh teman-teman baca dulu. Saya kasih waktu, ini ada berapa slide ya tentang bacaannya. Ini saya kasih waktu untuk beberapa slide-nya sampai 10 menit. Saran saya cara bacanya kalian screenshot. Jadi kalau saya ke slide berikutnya nggak ke ini ya, nggak ke
Lewat. Oke, silakan dibaca. Kecil kan?
Oke, udah baca semua ya? Oke. Oh, udah banyak yang jawab nih untuk penyebabnya es kapal Titanic tertabrak di gunung. Oke, soal akibatnya kurang alat ilmu keselamatan dimiliki, kurang alat keselamatan dan kemudian pun tragedi sebelum SOLAS diterapkan. Oke, keren, 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 keren. Padahal soalnya aja belum ada ya, tapi udah apa namanya, udah pada jawab-jawab. Keren, keren, keren. Salut, salut, salut. Salut. Cepet teh gaji nih kalau dikejar. Oke, terus saya mau nanya, boleh nggak nih saya nanya? Kalau nggak boleh saya pulang nih. Boleh. Boleh. Ya udah, Kagak, boleh nggak udah saya pulang pulang nih? sana, Boleh. pulang. Ini gitu, masa? Nggak boleh, kata Fasil. Wah, nggak dibolehin sama Fasil ini gimana dong? Ya udah dah, makasih ya semuanya. Cukup tahu sih, ngambek, gue ngambek sih gue. Oke, pertanyaan, kenapa bacaan tadi bisa disebut teks eksplanatif? Silakan dijawab di kolom komentar. Diharapkan di masa depan bagus Aura, padahal soalnya belum ada ya. Tapi bagus Aura, harus apresiasi. Salut. Oke, silakan dijawab. Kenapa teks tadi disebut teks eksplanatif? Silakan dijawab. Kata Regina memberikan informasi. Oke, mantap. Ada lagi? Berdasarkan fakta. Oke, Ilham. Umum. Oke, bagus. Sesuai ciri-ciri ya Ilham ya. Terus apa lagi? Silakan. Karena memberi. Oke, ada jawaban baru, ada sebab akibat, kata Siti, kata Hana bersifat ilmuwan, ada pola pengembangan sifat sebab akibat juga. Oke, karena menjelaskan rangkaian kejadian-kejadian, Kak, betul, ada babnya. Oke, mantap, 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 mantap. Karena memenuhi ciri-cirinya, kata Siti. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada itu ya, kayak tadi saya bilang ya, ini Siti udah paling bener nih jawabannya karena memenuhi ciri-cirinya. Kalau TBK Desai udah, kalau ditanya kenapa jawaban ini betul atau salah, karena memenuhi ciri-cirinya, udah paling gampang udah itu. Oke, karena menceritakan satu peristiwa fenomena A, makanya apa nih, Silvi? Ada penyebabnya. Oke, mantap. Oke, bagus. Jadi jawaban kalian semuanya betul. Karena memenuhi ciri-cirinya yang tadi telah disebutkan di slide sebelumnya. Berisi tentang peristiwa, fenomena, ada sebab akibatnya, polanya jelas, ada bersifat keilmuan, betul sekali. Menjelaskan rangkaian kejadian, itu semuanya benar jawabannya. Oke, ini kalau saya jadi Menteri Pendidikan, udah. Ini gak usah ada UTBK, langsung UI semua udah. Sahabat Amin dong. Amin dong, amin. Nggak pada mau masuk UI nih. Jangan dong, katanya mahal. Oke. Hubungan sebab akibatnya apa? Boleh, kata Silvi. Wah, Silvi doang yang masuk UI. Amin, paling kenceng. Wah, kata Natasha pengen masuk UI. S3-nya mau masuk UI. Jangan S3 mah di Amerika lah, insya Allah. Amin. Oke, sekarang bantu saya lagi. Hubungan sebab akibatnya apa teks yang tadi? Silakan bantu saya buat jawab pertanyaannya. Kira-kira hubungan sebab akibatnya apa nih? Kok bisa yang tadi teksnya disebut teks eksplanatif dengan pola sebab akibat? Silakan, sebab akibat. karena kapal Titanic bertabrakan dengan gunung samudra es. Dengan gunung es samudra. Terus akibatnya Akibatnya banyak korban jiwa yang Oke, betul. Mantap, saya kira kata Fasil. Betul, itu salah satu hubungan sebab akibat. Dia ada sebab akibat itu banyak ya. Penyebabnya adalah misal si Titanic menabrak gunung es, akibatnya apa? Banyak. Tadi kan ada banyak ya. Ada korban meninggal, ada SOLAS di
terbitkannya SOLAS, dan sebagainya. Kapal Titanic penabrak gunung es, akibatnya tenggelam. Ini udah betul, Ilyas. Sebabnya kapalnya nabrak, akibatnya kapal jadi tenggelam. Betul, ini sangat-sangat simpel, teman-teman. Ini sebenarnya materi SD ya, sebab akibat itu nanti bakal lebih berat-berat lagi. Untuk dasar materi, kalian pasti saya yakin sudah belajar dari SD. Tapi kalian keren. Oke, berikutnya. Penyebab terjadinya peristiwa. Jelas nggak tadi penyebab terjadinya apa? Kalau jelas, tolong bantu saya tulis di kolom chat kenapa peristiwa tersebut dapat. Jelas, karena keselamatannya kurang. Karena keselamatannya kurang. Oke, silakan. Kalau ada yang punya citasi dari sumber lain, boleh kasih tahu saya penyebab terjadi peristiwanya apa. Misal kalian nonton film Titanic, kata film penyebab terjadinya ini, Kak. Silakan. Tapi kalau ada yang bilang penyebab terjadinya gara-gara Jack and Rose berzina di dalam kapal, wah, tabukin aja itu. Karena nabrak gunung es, kata Miftahul Jamri, betul. Karena menabrak gunung es, ya di film gitu tuh. Kocak nih kakak Wasilan nih. Terus, ada lagi nggak menurut kalian kenapa sih peristiwa tersebut bisa terjadi? Wah, siapa nih jawab? Karena takdir Allah. Ya iya sih benar, tapi kenapa? Kapalnya bocor, benar. Silvi, kapalnya bocor. Oke. Ini yang paling gampang loh, penyebab terjadinya kenapa? Pakai no drop tuh kata Pasil. Loh. Kurangnya alat keselamatan, betul. Karena kapalnya kegedean. Oke, lanjut. Untuk penyebab terjadinya peristiwa, itu teman-teman sebenarnya gampang. Cari kata-kata karena. Cari pergi dekat Samudra Atlantik. Kalau di Laut Jawa ya enaknya, nggak ada gunung es ya. Oke, itu sebenarnya paling gampang teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu teman-teman cari pokok paragrafnya. Ini misal satu slide satu paragraf. Itu teman-teman cari dulu pokok paragrafnya seperti apa. Biasanya dia ditaruh di paragraf pertama. Biasanya. Oke. Tapi di sini ada akibatnya yang ditaruh dulu di paragraf pertama. Tabrakan tersebut menyebabkan retak besar di lambung kapal yang mengakibatkan air rembes dan sebagainya. Ini adalah akibat. Terus sebabnya di mana? Ya, paling gampang. Sebelum kata-kata menyebabkan. Ada apa di sini? Ada tabrakan. Itu udah paling gampang cara kalian mengenali pola gimana itu termasuknya akibat, mana itu termasuknya sebab. Itu udah gampang lah ya, nggak usah saya jelasin lagi. Materi ini sebenarnya gampang. Oke, lanjut. Akibat terjadinya peristiwa. Tadi udah saya jelasin. Kira-kira apa akibat terjadi peristiwa kapal nubruk gunung es tadi? Silakan bantu saya di kolom komentar. Siapa nih akibatnya muncullah film Titanic? Waduh, astagfirullahaladzim. Apalah diving, mantap. Banyak korban jiwa, kata Aura, mantap. Lanjut, lanjut. Apalagi nih? Terjadinya banyak korban. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Pokok bahasannya jadi film, astagfirullahaladzim. Sila ngeselin. Kak, ini Pasila besok ganti aja, Kak. Ini Pasila masaknya jadi tajil nih. Air masuk ke dalam ruang mesin dan tenggelam. Betul. Ada lagi nggak satu pokok yang dari paragraf dari cerita ini tuh menceritakan tentang apa? Akibatnya apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih clue nih. Menghasilkan tenggelamnya kapal, betul. Menyebabkan retakan lambung, tabrakan, betul. Akibatnya. Menyebabkan kekhawatiran. Ya, betul, menyebabkan kekhawatiran. Dan karena manusia khawatir, dibuatlah apa? Ya, betul, Liona. Terbentuknya Liona. SOLAS. Betul, SOLAS. Betul. Tadi apa arti SOLAS? Saya lupa, soalnya susah bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini International Convention of Safety of Life at Sea. Jadi itu semacam aturan yang dibuat seperti piagam. Dia bukan menceritakan, menjelaskan aturan-aturan yang di dalamnya ada solasi, ada solusi, ada aturan-aturan gimana cara eh,
kapal yang baik seperti apa, perawatannya seperti apa, alat-alat navigasi dan keselamatan seperti apa, sertifikasi kecakapan awak kapalnya seperti apa, mesinnya harus seperti apa, saat laut seperti apa yang diboleh dilalui, itu semuanya tercantum dalam SOLAS. Oke, teman-teman. Di sini, teman-teman masih banyak yang bingung. Sebab dan akibat dalam satu bacaan cerita itu apa? Teman-teman, sebabnya itu teman-teman udah benar. Adanya tabrakan es. Terus teman-teman kalau saya tanya akibatnya apa? Akibatnya tenggelam. Itu sebenarnya di dalam apa? Kalau di dalam cerita ini, dia membahas tentang terbentuknya SOLAS, aturan-aturan internasional tentang keselamatan kelautan, gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya tenggelamnya kapal Titanic. Apakah ini adalah sebab dari cerita ini? Belum tentu. Sebab dari cerita ini belum tentu tenggelamnya kapal Titanic. Tapi apa? Misal di sini nanti diceritakan kalau si kapal Titanic ternyata tidak punya sistem keselamatan yang mumpuni. Jadi sebabnya apa? Kekhawatiran akan adanya hal yang sama. Iya, betul sekali Aura. Adanya misal di sini ditulis tidak adanya sistem keselamatan dan tidurnya operator radio kapal Titanic. Nah, itu adalah sebab utama dari ceritanya. Kalau di sini, sebab utama dari ceritanya cukup sampai tenggelamnya kapal Titanic. Jadi, teman-teman, kalau misal ada opsi ganda, nanti apa penyebab cerita, apa penyebab terjadinya, apa penyebab dari cerita ini? Apa sebabnya? A. Tenggelamnya kapal Titanic. B. Kurangnya keselamatan korban. C. Karena ada yang berzina dalam kapal. D. Karena konspirasi gitu misal ada ya. Itu yang paling tepat yang mana? Kata C. Kata Wasil. Wasilnya rese ini. Kata Aura B. Oke, kita bahas. Kata Muhammad Ilham yang paling tepat yang mana, Kak? Itu semuanya tergantung balik lagi sama kalimatnya. Kalimatnya apa sih kira-kira yang paling tepat eh, sebabnya itu? Caranya gimana? Paling gampang. Lihat dulu, baca dari awal sampai akhir. Kira-kira pakai rumus segitiga A, B, D, C nggak diajak. Pakai rumus kira-kira mana sih yang paling menjorok, mana sih yang paling general, sorry, mana sih yang paling tidak general, mana sih yang paling spesifik untuk dijadikan sebab atau akibat. Sekarang saya punya satu teks lagi. Karena waktunya udah tersisa 4 menit lagi, boleh dibaca lagi, agak cepat aja ya. Karena waktunya mepet. Silakan dibaca. Bersifat ilmuwan, informatif,
Oke, semuanya. Sekarang pertanyaannya sama kayak yang tadi, tapi langsung aja kita masuk ke hubungan sebab akibatnya apa. Karena waktunya udah mepet ya. Silakan coba bantu saya kira-kira hubungan sebab akibatnya itu apa dari cerita yang saya jabarkan tadi. Silakan dijawab teman-teman di kolom komentar. Ayo anyone, ada yang bisa jawab? Kira-kira apa sih hubungan sebab akibat dari cerita yang saya uh, paparkan tadi? Oke, sebab terjadi tragedi kebakaran bisa melakukan orang akibat aturan palu pemancar kaca. Oke, kata Muhammad Ilham. Kata Ilyas, bis menabrak truk tangki gas menyebabkan tangki gas bocor, akibatnya kebakaran dan menyebabkan banyak korban. Penyebabnya bus dengan ya, banget tangki LPG. Oke, bagus. Ada lagi, kata Aura, bagus, lengkap. Muhammad Ilham, to the point. Ilyas, out of the box. Silakan, ada lagi nggak yang mau berpendapat kira-kira kenapa sih ini nih bisa hubungan sebab akibatnya tuh apa sih kira-kira? Kalau mau on mic aja daripada kalau malas ngetik. Yang host tuh bus ya. Iya, siap Aura. Apa sih yang buat kamu? Penyebabnya truk bus pariwisata dengan tak truk tangki. Oke. Oke, cukup semuanya. Teman, terima kasih jawabannya udah bagus-bagus karena waktunya mepet ya. Saya akan kasih contoh di punyanya Aura. Penyebabnya penyebabnya adanya tabrakan bus pariwisata dengan bus tank dengan truk tangki LPG misalnya. Masa bus bawa tangki LPG ngapain? Yang mengakibatkan gas LPG meledak dan mengakibatkan banyak korban jiwa sehingga pemerintah membuat palu pemecah kaca darurat selain kendaraan bermotor agar tidak para korban kecelakaan ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya sebabnya ini udah benar teman-teman. Sesuai dengan apa yang dikatakan Aura, itu sesuai dengan apa yang saya jabarkan. Dalam artian, penyebabnya itu bis pariwisata bertabrakan dengan truk tangki, meledak, buar. Terus dia di sini diceritakan kalau tepat waktu dari bis, tapi mereka tuh nggak bisa dari bis. Kenapa? Karena nggak ada palu pemecah kaca, karena saat itu belum jadi kewajiban di saat eh, itu buat kendaraan umum selain kendaraan bermotor. Kan motor nggak ada kacanya. Bis juga kendaraan bermotor sih Aura. Nah, kan motor nggak ada kacanya. Kaca spion, ayo lo. Wah, motor Aura kagak punya spion nih, beli Aura. Jadi itu misal di sini dijelaskan bisa apa namanya bisa Lu bukan ya, gua bukan gua sumpah. siapa sih itu. Eh, oke, thank you Kak. eh maksudnya dia bisa keluar kacanya yang bener aja rugi dong. Iya iya iya. Terus bisa di sini jelaskan kalau ternyata aturan palu pemecah kaca itu dibuat supaya mereka tidak jadi korban lagi. Mereka tidak jadi mati konyol gitu. Mereka bisa keluar dengan tepat waktu sehingga mereka selamat. Jadi di sini sebab akibatnya sebenarnya paling jelas teman-teman. Ada kata-kata tragedi ini menjadi titik balik. Ini adalah pemisah antara sebab dan akibat. Tragedi ini menjadi titik balik. Itu udah paling enak kata-katanya untuk
membatasucikan antara sebab dan akibat. Sebabnya apa? Yang paragraf pertama, tragedi Python bla 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 mengupai banyak korban bla 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 bla. Terus di sini ada kata-kata tragedi ini menjadi titik balik. Udah, kata-kata ini menjadi batas antara sebab dan akibat. Terus mulai akibatnya apa? Di sini pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang haruskan semua kendaraan bermotor mempunyai palu pemecah kaca. Ini adalah akibatnya. Dari mana kita tahu ini akibatnya? Ada pemisahnya. Apa pemisahnya? Kata-kata tragedi ini menjadi titik balik. Terus ada lagi nggak kata-kata pemisah di sini? Ada, yaitu sebagai respon terhadap ini tersebut, ini merupakan kata-kata pemisah. Pemisah antara sebab dan akibat. Pokoknya udah ini paling gampang eh, menentukan sebab dan akibatnya. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan karena waktunya strong, cowok suka yang simpel-simpel kawan. Dan juga kalau soal simpel-simpel, peluang kalian untuk masuk perguruan tinggi yang kalian mau kan juga ini juga bertambah. Tapi jangan deh kalau bisa kalian lulus SNBP semua ini. Jawabannya yang benar tadi apa Kak? Ini yang tadi yang udah saya bilang. Jawaban yang benar adalah punyanya Aura. Biru amin, amin. Paling serius. Semoga kalian semua nanti saat pengumuman biru semua. Amin. Enggak deh, kalau SNBT biru itu ini ya. Biru nggak lolos ya. Yang lolos hijau kalau SNBT. Amin, biru amin. Dapat apa nih Kak? Dapat apa ya? Dapat kecup manis dari Kakak Fasil. Amin paling khusyuk. Biasa doa orang puasa terkabul. Amin ya Allah. Oh, biru lulus. Oke, ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Kalau ada silakan raise hand, on mic ataupun tulis di kolom komentar. Kak, Sambil sharing ya. Ya, silakan. Kenapa tadi? enggak. Oh, nggak ada. Bagi 100 Kak. Astagfirullahaladzim, saya juga anak kos. Paham Kak, insya Allah. Amin, ilham. Semoga kalian nggak ada yang lulus UTBK ya, tapi lulus SNBT semua. Amin. Jadi nggak susah-susah kalian buat UTBK. Kalau eligible. Semoga yang aku nggak ikut SNBP. Oh, ilham. Semoga lulus lah. UTBK-nya lulus ya. Amin, 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 amin. Jujur ya teman-teman di sini banyakkan SMA ya. Jujur gue nggak lulus SMA tau. Tapi gue SMK ya. Aku TBK kata Siti Sakira. Semangat Siti. Buat semuanya juga semangat. Oke. Alkira modok jadi nggak ikut SNBP. Enggak dong. Saya SMK. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih buat kalian atas respon-responnya. Jujur terima kasih atas responnya. Ini kelas asik, kelas gokil, kelas mantap. Pokoknya amin. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Terima kembali. kasih. Yang follow IG saya nanti langsung tak fallback ya. Ini saya tulis di kolom komentar. Langsung aja follow tak fallback. Oke, terima kasih. Kurang langsung DM kalau yang belum di fallback langsung DM. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah eh, menyempatkan waktu hari ini yang harusnya kalian bisa tidur tapi kalian memilih untuk belajar. Terima kasih. Semoga. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya mohon ampun dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.